Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya Kang Wawan, masih di channel Kang Wawan TV dan masih cerita seputar tentang desa. Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu desa wisata di Kabupaten Subang. Jadi di Subang itu ada 15 desa wisata dan salah satunya Desa Wisata Sanca. Dan yang lebih fokus lagi sebetulnya di Desa Wisata Sanca yaitu Kampung Adat Bancai. Nah, ada apa aja di Kampung Adat Bancai? Sekarang saya sedang dengan narasumber, salah satu tokoh Kampung Adat Bancai. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai supaya sahabat Kang Wawan TV jadi tahu nih tentang kehidupan di Desa Bancai. Namun sebelumnya saya tetap memohon dukungannya kepada sahabat Kang Wawan TV semuanya untuk mensubrek channel saya ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menggali potensi dan bercerita tentang kehidupan di desa. Oke, langsung saja kita kenalan. Sampurasun Kang Rampes panginten tiasa nepangkeun heula Kang ka sahabat Kang Wawan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampurasun. Sampai. Perkenalkan, nama saya Odang. Saya kebetulan tinggal di Kampung Adat Bancai dan juga sebagai pengelola salah satu desa wisata ya di Desa Wisata Sanca. Alhamdulillah nih kedatangan sahabat Kang Wawan TV untuk bisa bercerita mungkin ya Pak bagaimana Bancai itu sendiri. Dari sisi mana dulu nih kita bercerita nih? Oke. Jadi gini Kang, ini ke kawan-kawan saya tuh mungkin salah satu follower, banyak yang follower ke Kampung Adat Bancai, ke IG-nya Kampung Adat Bancai. Nah, di Bancai itu ada apa sih? Nah, itu dia. Jadi supaya lebih tahu lagi nih buat sahabat Kang Wawan TV. Nah, tadi perkenalan sudah dengan pengelolanya nih, namanya Kang Odang. Nah, yang saya ingin tanyakan yang pertama, Kang, di sini kan disebutnya Kampung Adat Bancai. Nah, kenapa disebut Kampung Adat? Itu awalnya gimana gitu? Apakah di sini semua masyarakatnya goreng adat atau gimana gitu? Atau adat-adatan? Atau adat-adatan. Baiklah sahabat TV Kang Wawan Channel, mungkin ya begini. Kalau berbicara mengenai adat itu kan adat itu adalah bagian dari ciri kan ya Pak. Banyak juga di Jawa Barat itu ciri khas gitu ya? Ciri khas kayak identik kan ada orang mindset atau persepsinya lebih ke pemukiman. Kalau yang namanya kampung adat itu ibaratnya identik dengan pemukiman. Kayak di Kampung Naga, Cita Resmi, di yang di Baduy itu kan kayak. Nah, kalau di Bancai sendiri sebenarnya makan itu lebih ke masyarakat adatnya. Masyarakat kenapa dibilang masih dibilang adat? Karena pada intinya masyarakat di Bancai ini masih memegang kuku apa yang diwariskan oleh leluhur. Jadi semua segala hal yang berbau dengan kegiatan ritual atau misalkan yang lain-lainnya itu masih dipegang kuku oleh masyarakat Bancai. Nah, makanya Bancai ini dikatakan sebagai kampung adat. Nah, satu hal nih untuk kenapa tadi Bapak bilang banyak yang menanyakan ya. Nah, ini mungkin salah satu ketika juga kita mengkonsep desa wisata. Jadi yang lebih kita unggulkan atau kita tonjolkan itu di budayanya. Karena pada intinya kekuatan satu desa dengan satu desa lain itu biar bersinergi. Misalkan kalau di desa lain lebih identik dengan alamnya. Nah, sementara di Bancai itu keunggulannya di budaya itu loh gitu kan. Akhirnya ketika sekarang dijadikan sebagai desa wisata, potensi yang ada yang sudah tenggelam kita gali kembali. Sebagaimana itu untuk memperkenalkan ke halayak luar supaya bagaimana mereka itu mengetahui tentang nilai-nilai kearifan lokal yang ada di kampung ini. Nah, akhirnya banyak sekali Pak yang datang ke sini gitu. Jadi itu dia tadi, ternyata kenapa disebut Kampung Adat Bancai. Jadi bukan karena masyarakat di sini goreng adat ya Kang ya. Bukan karena suka adat-adatan datang tamu ke sini adat-adatan bukan. Tapi karena masyarakat di sini lebih ke mempertahankan adat istiadat, nilai-nilai luhur budaya Sunda itu sendiri ya yang masih dipertahankan kuat. Jadi tadi
salah satu pengetahuan juga buat kita, yang namanya desa wisata atau kampung adat bukan hanya dilihat dari bangunan saja, betul. tapi tadi budaya yang dipertahankan ini yang menjadi nilai lebih kampung adat Banjai. Ya. Nah, pada intinya kayak gini mungkin Pak, ya sedikit saya gambarkan. Kalau bangunan itu lebih kan kayak semacam produk yang berupa casing. Ketika misalkan tidak ada isinya kan buat apa? Betul. Yang paling penting itu menurut saya, walaupun tatanan rumah bangunan udah modernisasi, tapi isi di dalamnya masih kuat dengan tradisi, kenapa tidak? Itu kan seperti itu Pak. Jadi masih yang harus kita pegang kuat, apa yang diwariskan oleh leluhur, itulah yang harus kita jalani. Karena budaya adalah bagian dari kekuatan anak bangsa ibaratnya. Kuat budayanya insya Allah. Seperti itu Pak. Jadi bangsa yang besar adanya bangsa yang menghargai budaya. Saya 2 kali narik napas tadi, pelajarannya sangat berharga sekali dari Kang Odang. Saya bilangnya sesepuh aja, sesepuh. Ada kamu apa udah sepuh Pak. Jadi tadi dia bilang bangunan itu bisa saja hanya sebuah casing saja, ya? Hanya settingan saja. Tapi yang paling penting di dalam dadanya itu budayanya masih kuat mempertahankan, dijalankan atau diakui bahwa dia itu memegang teguh budayanya. Betul. Makanya untuk konsepan desa wisata pun dan kita memperkenalkan kepada dunia luar, bukan dunia luar alam gaib Pak. Maksudnya ke kampung luar atau kota luar. Itu lebih memperkenalkan, terutama kan di sini itu marketnya itu kayak anak sekolahan Pak. Jadi yang mana kita memperkenalkan kepada mereka-mereka yang sekolah di kota itu harus mengenal tentang bagaimana nilai kearifan yang ada di kampung, yang kayak gitu, biar mereka menjadi satu pembelajaran. Ketika budaya di kota udah, ya tahu sendiri kan Pak, di kota itu dengan tetangga aja nggak kenal. Tapi mereka bagaimana belajar di kampung Banjai untuk kenal dengan tetangga satu dengan yang lainnya, bagaimana cara bertegur sapa ketika orang lewatnya apa, itu diajarkan di sini semacam kayak gitu. Luar biasa. Dan bukan hanya anak sekolah atau dari luar daerah, bahkan waktu saya main pertama ke sini tuh pas lagi acara ritual ruatan bumi. Itu malahan ada dari Jepang ya kan? Ada dari Jepang yang pengen tahu mungkin budaya di kampung adat Banjai. Ya makanya jangan kalah orang luar sana datang ke Indonesia dan datang juga ke Kabupaten Subang, ke Desa Sanca, bahkan tujuan utamanya ke kampung adat Banjai. Mereka hanya ingin mengenal budaya gitu kan. Nah, apalagi kalau kita nih ruang lingkupnya Jawa Barat, Jakarta, Indonesia, ayolah datanglah ke sini. Jangan ragu, jangan ragu untuk datang kampung adat Banjai. Betul. Nah, ini hanya baru seperempat jalan dari pembicaraan kita, tapi sudah promosi. Tapi memang lewat ke channel Kang TV. Tapi memang benar Kang gitu. Di kalangan anak sekarang itu ya, yang waktu ruatan bumi itu kan orang kita aja itu mengagung-agungkan budaya-budaya luar kayak sekarang Korea. Iya. Dulu sebelum-sebelumnya kan Jepang betul. Dan Korea. Ini orang Jepang datang ke sini belajar tentang budaya Sunda. Makanya untuk masyarakat di sini ataupun orang Sunda, orang Jawa atau orang manapun lah, pertahankan budayanya karena itu ciri khas kita. Betul. Terus selanjutnya Kang, selain budaya kan yang kesini tuh sebetulnya bisa kenal apa lagi sih selain budaya gitu? Jadi kalau misalkan dari sisi budaya ya ya ibaratnya itu udah terkenal jadi unggulan. Tapi kita juga punya budaya itu bukan hanya perilakunya saja berarti. Iya. Dari misalkan mata pencarian. Ya, kalau yang namanya budaya itu sebenarnya kan Pak, itu budaya itu banyak produknya. Ya semacam kesenian, itu produk dari budaya. Iya. Kegiatan keseharian bagaimana kita berpakaian, semacam saya nih, pakaiannya hitam-hitam nih. Itu kan budaya juga. Saya juga kalau di rumah hitam-hitam. Cuma gitu. Karena ini ciri khas Kang Wawan jadi saya pakai. Tapi hati tetap putih ya. Kenapa hitam Pak? Itu melambangkan kesederhanaan. Jadi
Kalau hitam-hitam itu kita tidak melihat dari sisi kayak tingkatan loh. Kayak misalkan bapak nih, misalkan sebagai camat atau sebagai lurah, ketika pakai pakaian hitam orang lewat ngelihat sama. Jadi nggak kelihatan kan pak lurahnya, nggak kelihatan pak camatnya. Jadi semacam kayak gitu. Itu nilai filosofi yang diterapkan oleh orang tua kita. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, ada apa lagi nih di Bances? Sebenarnya kita juga misalkan di sini ada beberapa berkaitan dengan alam pak. Ada Curug Bentang yang bisa dilihat. Itu kalau daya tarik wisata alam, daya gitu. tarik wisata alam, atraksi alamnya. Ada kebun pinus pak. Kebun pinus. Ada terasering sawah Tadi tuh curug yang kalah dengan Ubud juga kalah. Oh iya. Juga ada hutan konservasi yang mana nanti belajar bagaimana cara menanam penghijauan, pohon apa yang sifatnya itu lebih ke kita merawat alam loh pak. Pembelajaran tentang bagaimana pola di kehidupan keseharian untuk bisa merawat alam, karena antara kita dan alam itu harus bersinergi. Jangan sampai kita merusak alam, karena kalau kita merusak alam, alam akan murka ke kita. Bayangkan sama Kang Wawan TV sekarang, bencana di mana-mana itu ulah dari manusianya sendiri. Nah seperti itu. Jadi pada intinya ke Bances itu bisa menikmati alam, menikmati budaya, seni dan lain-lainnya. Banyak pokoknya makanya. Mungkin selain mungkin sekalian saja mungkin Kang bisa diinformasikan ke sahabat Kang Wawan TV produk dari Kampung Adat Bances itu apa aja gitu. Tadi kan ada pertaniannya, terus ada seninya juga ada seninya juga. Seni itu apa aja sih contoh? Kalau untuk kesenian mungkin di sini juga kan ada sifatnya itu bisa dijadikan sebagai seni ritual, ada juga seni pertunjukan. Seni di sini ada dua sisi gitu ya yang ditampilkan tersebut. Ya maksudnya bisa ada seni yang sifatnya untuk sengaja khusus di acara kegiatan ritual. Ada juga yang ketika kapanpun dimainkan, ibaratnya untuk apa sih? Pengunjung. Seni pertunjukan itu bisa. Contoh kayak semacam gemyung ibaratnya. Gemyung itu kan di sini masih tradisi banget ya. Jadi itu hanya bisa dimainkan ibaratnya di segi-segi acara-acara ritual. Nah kalau misalkan yang lainnya yang misalkan bisa dikatakan di saat ritual kayak misalkan lesung main tutunggulan, itu kan ibaratnya di saat ritual. Nah ada juga kalau misalkan durukeng. Durukeng itu apa? Durukeng itu seni pertunjukan yang dulu itu kayak semacam bisa dijadikan atraksi di saat sunatan. Tapi sekarang bisa dijadikan sebagai media untuk ngebangunin sahur di saat bulan Ramadan. Oh, durukeng. Itu durukeng. Ada juga kalau celempung. Kayak durukeng itu kayak beduk di pukul-pukul itu atau? Ya mungkin ada bonang, ada gong, ada lebih komplit lah ya. Tidak hanya beduk saja tapi ada bonang. Tapi nggak pakai sinden pak. Oh iya. Kalau ada sinden repot nanti. Ada yang bapak-bapak nggak tidur. Nggak tidur yakin ikut jalan. Makan ikutin. Lanjut Kang. Ya lanjut ya. Kalau celempung itu lebih ke seni pertunjukan. Juga itu semua alatnya itu dari bambu. Luar biasa kan dulu kita menciptakan alat musik berkolaborasi dengan toleat, karena toleat itu bagian dari khas kota Subang. Yang mungkin yang ada di kampung Bances itu Pak Amar namanya, dia generasi kedua dari Pak Parman yang sekarang dikembangkan. Itu bisa berkolaborasi dengan celempung pak. Itu bahkan sekarang udah bisa berkolaborasi dengan elektron, dengan apa dan kayak gitu. Kalau saya lihat di IG-nya pernah kolaborasi sama Pasben juga ya? Pernah dengan Pasben. Celempung yang di sini itu. Celempung luar biasa. Jadi untuk kesenian tuh ada gemyung, ada celempung, gitu ya. Ya, bahkan celempung itu peminatnya banyak pak. Jadi kita itu pernah main di Jawa Timur, pernah di Bali, pernah di pokoknya mah se-Jawa Barat itu pernah kita kelilingi. Karena peminat dari seni celempung itu banyak, luar biasa. Tadi mungkin agak sedikit berisik, ada selingan lewat, ada motor lewat tadi, karena memang kita ngobrol-ngobrolnya di pinggir jalan. Tadi beliau menyampaikan Kang Odang bahwa senian celempung itu banyak peminatnya, bahkan sudah sampai ke Bali, Jawa Timur, Jombang.
Nah, itu dari kesenian yang bisa dinikmati ke kamu kalau sahabat Kampung TV semua bisa berkunjung ke Kampung Adat Bancai. Nah, selain itu apa mau lanjut nih nama-nama keseniannya? Kan itu baru celempung sama Gembyung kan? aja. Ada rengkong, ada dogdog. Nah, mungkin disebutkan saja kan biar apa ya? Tapi jangan dijelaskan terlalu detail ya. Betul. Biar nanti penasaran dan langsung saja datang ke sini. Oke. Ya kalau misalkan celempung apa tadi Pak? Rengkong, Gembyung, Durgeng, Toleat, Koengkang, wah Karining yang kayak begitu masih banyak. Udah 8 tuh tadi. Luar biasa sekali sampai apa ya? Untung saya orang Sunda jadi tadi sedikit ngikuti bisa memahami ya. Punten kenapa Bapak? Saya tuh agak engap kalau sila jadi nggak kuat sama. Jadi saya izin Kang saya dulu seperti ini. Oh nggak apa-apa. Nah selain kesenian Kang, mungkin sahabat Kang Wan TV kan ada yang dari luar kota. Betul. Untuk budaya apa namanya yang sakral. Yang biasa digelar gitu. Yang biasa digelar itu apa aja sih? Kalau untuk segi ritual ya mungkin masyarakat Bancai itu yang paling akbar itu loh Pak, Ruatan Bumi, yang mana digelar setahun sekali menjelang tahun baru Islam, yang mungkin kalau di tahun 2002 ini jatuhnya di bulan Juli tanggal 26 29 26 27 2 hari 2 malam kan, itu yang paling akbar Pak, yang mana boleh saya ceritakan sedikit ya. Ruatan itu lebih ke si penggiat atau yang melaksanakannya itu berisik lagi Pak, berisik lagi nggak apa-apa. Lagi lewat. Nggak apa-apa. Nah kalau ruatan itu digelar setahun sekali, yang mana dilaksanakannya itu oleh seluruh warga masyarakat Bancai. Seluruh warga masyarakat. Betul Pak. Jadi intinya mereka patungan. Tahu mereka patungan nggak? Tahu iuran. Takutnya nanti ada patung gitu loh. Jadi iuran di kelas Pak. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jadi menyesuaikan beda, dengan menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Nah, kenapa saya bilang luar biasa? Karena ini juga ruatan sudah merupakan bagian dari kalender Event Jabar, Pak. Jadi yang mana kegiatan ini yang benar-benar disakralkan oleh masyarakat Bancai yang digelar setahun sekali. Yang tujuannya lebih ke ngaruat, itu asal dari kata ngarawat, yang berarti kita harus merawat. Bagaimana merawat dari sisi alam, kehidupan kita bertetangga, pokoknya semua harus dirawat. Yaitu akhirnya digelar setahun sekali dan juga sebagai tolak bala gitu, supaya tidak terjadi lagi sesuatu hal yang tidak diinginkan berkaca dengan tahun sebelumnya. Sebelum ini kan terjadi sesuatu hal, yaitu ada angin yang katakan kampung ini. Akhirnya salah satu yang harus dilaksanakan hasil rembukan musyawarah Ngabancai itu, jadi harus ada ruatan bumi. Itu yang pertama. Jadi ruatan bumi salah satu upacara yang sakral yang cukup besar di sini, yaitu ruatan bumi. Nah itu acaranya, ntar kan mohon maaf untuk sahabat kawan ini semuanya. Jadi upacara yang besar, event yang besar itu salah satunya adalah upacara ruatan bumi. Digelarnya itu pas bulan Muharram ya, menjelang tahun baru Islam. Jadi upacara tersebut digelar sebagai rasa syukur juga, betul. ngarawat itu tadi ya, ngarawat sama sebagai tulak bala menjelang tahun baru. Nah selain upacara ruatan bumi, yang lainnya masih dipertahankan dan masih berjalan. Apa aja? Ada hajat mulut akiletik, ada hajat solokan, ada mapag jai. Nah yang paling banyak hajat wawar juga. Yang paling banyak lebih ke acara individu Pak. Di sini itu ceritanya hajat individu, tapi semua kalangan masyarakat ikut gabung ngebantuin kayak gitu. Jadi ya pokoknya mau banyak ya. Jadi yang satu yang besar tadi yang sudah saya jelaskan sama Kang Odang jelaskan tadi, yaitu tentang ruatan hajat bumi ya, ruatan bumi lah. Yang lainnya tuh ada upacara
hajat mulut, hajat bawar, terus hajat hajat selokan. solokan. Nah nanti untuk lebih jelasnya mending langsung datang aja ke sini ya biar dijelaskan. Terus kalender eventnya juga bisa langsung tanya-tanya, bisa langsung datang ke sini. Nah terakhir sebelum closing nih Kang, siap ini buat sahabat Kang Wawan TV semua yang jika pengen kesini gitu, pengen main atau berkunjung ke Kampung Adat Bancai, nah itu tinggalnya gimana? Nah kita kan udah mengkonsep tentang homestay ya, jadi jangan ketakutan teman-teman sahabat TV Kang Wawan juga kalau ingin berkunjung ke Bancai. Jadi nanti warga itu pengunjung itu tidur di rumah warga. Jadi tidurnya di rumah warga ya? Betul, beraktivitas bareng dengan warga. Ada juga kalau misalkan warga. Tapi bukan satu kamar dengan warga. Enggak, dipisah Pak, dipisah. Jadi konsepnya homestay ya. Homestay. Jadi tidur di rumah warga. Ya, dan pulang pun dapat oleh-oleh nanti. Pulangnya dapat oleh-oleh. Betul. Kelebihannya mungkin itu. Iya. Selain memang kalau desa wisata itu bisa langsung berinteraksi dengan warga, itu Betul. tadi di sini betul-betul konsepnya memang supaya lebih dekat lagi, supaya lebih mengenal lagi budayanya, tinggalnya langsung homestay dengan warga. Jadi dapat dirasakan langsung. Ya, jadi berinteraksi langsung betul Langsung, ya? iya. Dirasakan langsung. Dan ini mungkin unik, pulangnya dikasih oleh-oleh. Betul. Kalau yang mau cari jodoh juga boleh silahkan langsung aja datang ke sini. Jadi nanti nginep di rumah warga pas siang punya rumah teh. Kalau tamunya pulang itu suka bawain oleh-oleh. Pas check out lah gitu Pas ya. check outnya itu. Kalau di hotel enggak kan ya? Di hotel Ada oleh-oleh sendal Pak. Ada oleh-oleh sendal yang maksa bawa pulang. Yang maksa bawa pulang dimasukin tas. Kayaknya itu akang ya. Pengalaman. Jadi itu kelebihannya kalau misalkan main ke desa wisata itu kayak gitu, bagaimana kita belajar dengan masyarakat, pola kehidupan keseharian. Jadi pokoknya mah enjoy lah Ya, daripada bising-bising di kota. Betul. Hiruk pikuk yang gitu padat kan. gitu ya. Mending nikmati Kampung Adat Bancai. Mending kalau pengen suasana jernih, Adem gitu kan. mending main ke Ya. desa wisata. Jauh dari kejaran Bang Emok Pak. Salah satunya di Kampung Adat Bancai, Desa Sanca, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Betul. Nah, silakan mungkin kalau yang mau berkunjung tadi sudah saya sebutkan, dan kalau yang pengen lihat-lihat dulu mungkin kan Bisa dicek di dicek di IG. ya di IG IG-nya Kampung apa? Adat Bancai. @Kampung Adat Bancai. Sini nih @Kampung Adat Bancai. Ayo jangan lupa di follow. Di follow juga kalau itu. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi buat sahabat Kawan TV itu jadi lebih terutama itu mencintai lagi. Ketika kita bicara tentang adat budaya, lebih mencintai lagi, dan yang tertarik untuk tentang budaya Sunda di Kampung Adat Bancai di sini mungkin bisa jadi pilihan sahabat Kawan TV semua. Kang, terima kasih. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan masyarakat di sini tetap bisa mempertahankan adat budayanya, sehat selalu, dan rezekinya barokah. Amin. Makasih ya Kang ya. Sama-sama. Oke, sampai di sini saja. Mungkin buat sahabat semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya, supportnya, like-nya, share-nya, komennya, subscribe-nya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan nilai positif buat semua sahabat Kang TV yang melihat acara ini. Oke, terima kasih. Sekali lagi, sehat selalu. Semoga sahabat Kang TV semuanya diberikan rezeki yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.